Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Aulia Fadira, NIM 22129238 dari Departemen PGSD, BP 22BB13, Seksi 202211280833 dengan dosen Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi dengan judul Etika Bisnis dalam Berwirausaha. Baiklah, saya akan memulai video presentasi saya. Etika bisnis dalam berwirausaha. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sebuah filosofi. Filosofi yang penting happy dan enak semakin laku dan berkembang seiring dengan ketahanan mental manusia yang semakin rapuh. Filosofi ini begitu membias dalam kesadaran berinteraksi dan merubah kesadaran dan membawa kita manusia pada kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa arah, persis seperti orang mabuk. Orang tidak lagi menganggap etika itu menjadi penting seiring dengan semakin menipisnya perhatian pada hal-hal yang baik. Baiklah, kita akan masuk ke dalam etika wirausaha. Etika wirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Etika atau norma itu sendiri biasanya digunakan agar pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan, sehingga usaha yang dijalaninya mendapatkan simpati dari berbagai pihak, sehingga adanya kenyamanan, ketentraman, dan hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Etika berasal dari bahasa Perancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Kaitan antara etika dengan kartu undangan yaitu yang mana pada masa itu raja-raja Perancis mengundang tamu kenegaraan pada satu acara melalui kartu undangan. Dan di dalam kartu undangan tersebut tercantum beberapa persyaratan seperti dress code yang akan digunakan tamu undangan. Apabila tamu undangan yang datang pada acara tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan, maka orang tersebut dianggap tidak tamu undangan. Filosofi itulah yang kemudian mengakar menjadi kata etika. Etika atau aturan yang dimaksud tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi aturan norma yang berlaku, yang didesain, atau yang sudah menjadi budaya di satu wilayah tersebut. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha-pengusaha lain, dengan customer, masyarakat, atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat mempunyai beragam adat dan budaya yang tidak sama. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku kita dalam berbisnis atau berwirausaha, atau secara umum perilaku manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat. Apabila tidak ada aturan dalam suatu masyarakat, maka kita akan sama seperti Tarzan atau hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat itu yang akan menang. Teman-teman tahu nggak apa saja etika bisnis dalam sebuah usaha? Etika bisnis yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam hal apa? Ya, jujur dalam segala hal. Misalnya kita menjual kualitas, ya kualitas, bukan hanya janji tapi bukti. Etika yang kedua yaitu tanggung jawab. Apabila ada seorang konsumer yang komplain atau yang merasa dirugikan dengan produk yang kita jual, ya dijawab komplainannya tersebut, bukan dihindari. Kapan perlu kita mengganti produk yang telah dibelinya tersebut. Makanya aturan tanggung jawab ini harus dipaparkan dalam sebuah produk. Contohnya, kami perusahaan akan mengganti produk atau akan menerima komplain dari customer apabila dilakukan dalam jangka waktu 1x24 jam. Etika yang ketiga yaitu menepati janji. Seorang bisnismen harus menepati janji. Apabila dia
sekali saja mengingkari janji akan sulit mendapatkan kepercayaan, baik dari itu pengusaha lain, dari investor, ataupun dari customer. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin juga dibutuhkan seseorang dalam berwirausaha. Yang kelima, taat dengan hukum. Artinya dia menaati peraturan-peraturan yang sudah ada dalam suatu masyarakat tempat usaha dia tersebut. Yang keenam, mau membantu. Artinya dia mau membantu masyarakat sekitar di tempat usaha dia didirikan. Jangan-jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan usahanya tersebut, maka kita harus membantunya agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati orang lain. Menghormati orang lain sangat penting dalam sebuah usaha karena itu bisa memperoleh simpati dari orang lain terhadap produk yang akan kita produksi. Tujuan etika. Tujuan etika yang dimaksud adalah mampu meningkatkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, baik dari segi materi maupun dari segi yang lain. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan customer pada produk kita. Semakin tinggi kepercayaan customer terhadap produk yang kita hasilkan, maka akan semakin banyak orang yang membeli produk kita. Dan itu semua jelas keuntungan materi bagi seorang wirausaha. Selain itu, ada juga sikap seorang wirausaha dalam berwirausaha. Sikap yang dimaksud adalah sikap jujur dalam bertindak, tepat waktu, rajin, tidak malas, murah senyum, pandai bergaul dalam melakukan transaksi jual beli, fleksibel, dan lain-lain. Hal yang sikap tadi akan menjadi pengait bagi seorang customer untuk menjadi pelanggan terhadap produk yang akan kita jual tersebut. Ciri-ciri atau tanda wirausahawan yang sukses. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Artinya dia orang yang memiliki pandangan serta mempunyai cita-cita dalam hidupnya, mempunyai visi dan misi yang jelas yang akan ditujunya. Artinya dia mempunyai pemikiran dalam jangka waktu 2 tahun apa yang akan terjadi, dalam jangka 10 tahun apa yang akan terjadi, bagaimana, apa, dan apa, itu sudah didesainnya dalam suatu usaha yang akan dia laksanakan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu memiliki inisiatif, tidak diam atau tidak menunggu. Sama seperti seorang mahasiswa, artinya seorang mahasiswa itu tidak hanya menunggu tugas dari dosen. Contohnya saja, apabila dosen tersebut memberikan tugas membuat resume, maka seorang mahasiswa tersebut akan melakukan hal yang lebih. Contohnya, dia akan membuat hal yang baru dari tugas yang telah diperintahkan oleh dosen tersebut. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi. Artinya dia mempunyai prestasi yang hendak dicapainya. Sama juga dengan mahasiswa, dia mempunyai orientasi prestasi yang hendak dicapai. Contohnya, selama dia berkuliah, dia harus mendapatkan prestasi apa, ikut lomba apa, nilai IP yang berapa yang akan dia tuju, dan dia tamat dengan predikat apa, apakah cum laude atau hanya dengan predikat biasa, apakah dia harus menyelesaikan kuliahnya dalam jangka 3,5 tahun atau bagaimana. Yang keempat, berani menanggung risiko. Apabila seseorang tidak berani menanggung risiko, maka usaha tersebut tidak akan pernah berhasil. Yang kelima, pekerja keras. Artinya jelas kalau untuk menjadi orang hebat dengan karir yang luar biasa, kita harus bekerja keras. Tidak ada suatu usaha pun yang berhasil apabila tidak kita bekerja keras. Sesuai dengan pepatah mengatakan, bekerja keraslah kamu, lalu berdoa dan serahkan hasilnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi seorang bisnismen atau wirausaha juga ada akan penghargaan yang akan didapatkan, yang akan diberikan oleh lembaga.
Penghargaan yang pertama diberikan yaitu Entrepreneur of the Year. Maka penghargaan tersebut bagi seorang wirausahawan bisa dijadikan suatu target dalam melakukan usahanya tersebut. Apa sih yang harus dilakukan seorang wirausaha agar dia mendapatkan penghargaan tersebut dari sebuah lembaga yang berkaitan dengan usaha? Baiklah, hanya itu ya video presentasi etika bisnis dalam berusaha yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.